Palestina saat ini tidak bisa lagi mengandalkan dukungan dari negara lain untuk membantunya merdeka. Alih-alih bersatu dan berjuang sendiri. Pengamat politik dunia Islam, Muhammad Najib mengatakan, keputusan Uni Emirat Arab dan Bahrain untuk mengikuti jalan Mesir dan Jordania dengan melakukan normalisasi hubungan bersama Israel akan menyadarkan Palestina. Najib menjelaskan, walaupun selama ini 22 negara Arab berusaha untuk membantu Palestina, tetapi ketika dihadapkan pada kepentingan nasional, maka mereka akan mendahulukannya. Negara-negara Arab walaupun berusaha membantu Palestina, tetapi national interest menjadi prioritas. Ketika kedua hal ini tidak berjalan paralel, maka mereka lebih memilih kepentingan nasional. Demikian ujarnya dalam Ermol Worldview bertajuk Siapa Pembela Sejati Palestina? Sehingga ia katakan di tengah situasi ini, faksi-faksi yang berseteru di Palestina harus mengesampingkan perselisihannya dulu dan fokus melawan Israel. Fatah dan Hamas yang selama ini bertentangan mau tidak mau harus bersatu, mengedepankan kepentingan bersama dan mengesampingkan perselisihan kecil. Demikian kata mantan anggota Komisi 1 DPR RI itu. Seperti yang disampaikan Najib, beberapa waktu terakhir faksi-faksi yang berseteru di Palestina tengah berusaha untuk bersatu. Hal tersebut dilihat dari pertemuan yang difasilitasi oleh Presiden Mahmud Abbas pada awal bulan ini. Pertemuan yang sangat jarang tersebut berhasil dilakukan untuk membahas langkah Uni Emirat Arab yang melakukan kesepakatan damai dengan Israel, di mana Abu Dhabi mengaku salah satu prasyaratnya melakukan normalisasi hubungan dengan Israel adalah untuk menghentikan aneksasi tepi barat. Pertemuan mereka berdua berada pada tahap yang sangat berbahaya, di mana tujuan nasional menghadapi berbagai plot dan bahaya. Demikian kata Abbas. Untuk berdiri bersama di tengah-tengah konfrontasi dan perlawanan rakyat yang damai terhadap pendudukan, ia mengundang pihaknya ke sini untuk menyetujui pembentukan kepemimpinan nasional. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut selain negara barat, sejumlah negara Arab turut membiarkan Israel bersikap brutal terhadap Palestina. Hal itu terlihat dari konflik Palestina dan status kota Yerusalem yang terus memburuk. Ia menuturkan, Israel membuat situasi di Yerusalem dan Palestina memburuk setiap harinya. Erdogan mengatakan potret kehidupan Palestina setiap hari tak jauh dari eksekusi dan pembunuhan brutal anak-anak, terutama anak perempuan, oleh Israel. Pihaknya ingin menunjukkan bahwa kebrutalan Israel ini didukung oleh negara-negara barat. Pihaknya juga dengan sangat sedih ingin mengatakan bahwa beberapa negara Arab turut melakukan hal ini. Demikian kata Erdogan dalam pertemuan Menteri Sosial Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul. Dalam kesempatan itu, Erdogan menegaskan Turki tak akan pernah berhenti mendukung Palestina. Menurut dia, konflik Palestina merupakan salah satu alasan utama OKI dibentuk, dan pihaknya tidak akan pernah berhenti membela hak-hak Palestina dan mendukung solidaritas semua yang tertindas. Demikian kata Erdogan seperti dikutip Hurriyet Daily News. Dalam kesempatan itu, Erdogan juga mengajak seluruh negara Islam di dunia, terutama anggota OKI, untuk sama-sama melawan Barat dan konspirasi terhadap Islam. Ia pun turut mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyebut teroris Islam dalam pertemuan tingkat tinggi NATO di London, Inggris pada pekan lalu. Di KTT itu, Macron menyoroti bahwa sebagian besar anggota NATO sudah tak lagi sepaham terkait ancaman keamanan kawasan, salah satunya soal teroris Islam. Pada KTT NATO, Presiden Prancis berbicara terkait terorisme Islam. Sudah berapa kali ia bilang ke dia bahwa Islam secara harfiah berasal dari kata salam yang artinya perdamaian. Bagaimana dia menggabungkan perdamaian dengan teror melalui sebutan teroris Islam? Demikian kata Erdogan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI bersatu untuk melawan Israel. Seruan dibuat untuk membela rakyat Palestina yang oleh Erdogan disebut-sebut mengalami penindasan ekstrim oleh rezim Zionis. Pemimpin Turki itu membuat ajakan ketika berpidato pada sesi pertama konferensi tingkat Menteri OKI tentang pembangunan sosial di Istanbul pada Senin lalu. OKI yang beranggotakan 57 negara, termasuk Indonesia, memiliki populasi kolektif lebih dari 1,8 miliar muslim. Menurut Erdogan, rezim Israel telah mengeksekusi warga Palestina secara terbuka di jalanan. Sayangnya, situasi di Palestina dan di bagian yang tidak terpisahkan Al-Quds semakin buruk dari hari ke hari. Demikian kata Erdogan menggunakan Al-Quds untuk kota Yerusalem sebagaimana dikutip Breaking Israel News. Ia mengatakan sikap Israel yang tidak mengenal hak, hukum, keadilan, atau kemanusiaan terus memperdalam krisis di wilayah tersebut sehingga merugikan umat Islam. Erdogan menambahkan, hari ini semua bisa melihat wajah orang Palestina di jalan-jalan di mana gadis, ayah, ibu, orang tua, anak-anak dan orang muda yang tidak bersalah dieksekusi secara terbuka dan dibunuh tanpa ampun oleh Israel. Terlebih lagi, negara-negara barat dan ia menyesal mengatakan beberapa negara Arab praktis mendorong kebrutalan Israel ini.
Pihaknya sebagai Turki, sebagian besar waktu merasa diri mereka ditinggalkan dalam keberatan terhadap penindasan Al-Quds dan Palestina. Erdogan mengatakan pihaknya akan terus menegakkan kebenaran dan keadilan dan mendukung yang tertindas dengan segala cara. Pihaknya tidak akan pernah berhenti membela tujuan Al-Quds dan hak-hak Palestina atau bertindak dalam solidaritas dengan semua yang tertindas. Semakin baik semua melindungi anak-anak, wanita, orang lanjut usia, dan cacat terhadap ancaman Barat, maka semakin kita melindungi struktur keluarga kita. Demikian kata Erdogan. Retorika Erdogan dalam melawan Israel bukan sekali ini dilontarkan. Sebuah laporan tahun 2018 dari Middle East Media Research Institute mengungkap skenario yang mungkin akan muncul jika Erdogan menindaklanjuti dengan ancamannya untuk memanfaatkan Oki untuk membentuk pasukan melawan Israel dan Barat.